sesuai kemampuannya dari lembaga-lembaga lain itu seperti apa. Tapi faktanya nanti akan dikembalikan ke sekolahnya masing-masing sesuai dengan KKM yang telah ditentukan oleh sekolah masing-masing. Seperti apa cara mendampingi anak-anak untuk sabar, karena anak-anak SD NU ini adalah anak-anak istimewa, beda dengan anak-anak kuncen yang anteng, mungkin sopan-sopan kan gitu gitu. Kalau SD itu nanti apabila ada kurang sopan atau kurang berkenan, mohon nanti dimaafkan atau diingatkan aja, karena kita memang seorang pendidik yang selalu mengingatkan dan mengarahkan kepada anak-anak apabila anak-anak melakukan sesuatu yang kurang berkenan bagi kita. Satu peserta PASD memasuki waktu sholat dalam pendidikan dari 15 menit sebelum PASD dimulai. Yang kedua, peserta PASD yang telah hadir hanya diperkenankan mengikuti PASD setelah mendapat izin dari ketua panitia PASD tanpa diberi perpanjangan waktu. 3. Peserta PASD dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator. 4. Tas buku dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas di samping pengawas ruang. 5. Peserta PASD membawa alat tulis dan kartu tanda peserta ujian. 6. Peserta PASD mengisi daftar hadir menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruang. 7. Peserta PASD mengisi identitas pada RG PASD secara lengkap dan benar. 8. Peserta PASD yang memerlukan penjelasan cara mengisi identitas pada tempat jawaban PASD dapat ditanya kepada pengawas ruang dengan cara melakukan tangan terlebih dahulu. 9. Peserta PASD mulai mengerjakan soal setelah datang dalam waktu mulai ujian. 10. Selama PASD berlangsung, peserta PASD hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang. 11. Peserta PASD yang memperoleh naskah soal yang cacat atau rusak, pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu penggantian naskah soal. 12. Peserta PASD yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh atau mengikuti PASD mata pelajaran yang terkait. 13. Peserta PASD yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu PASD berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian. 14. Peserta PASD berhenti mengerjakan soal setelah waktu ujian berakhir dan meletakkan lembar jawaban serta naskah soal di atas meja masing-masing. 15. Selama PASD berlangsung, peserta dilarang: A. Menanyakan jawaban soal kepada siapapun. B. Bekerjasama dengan peserta lain. C. Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal. D. Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain. E. Membawa naskah soal PASD dan lembar jawaban PASD keluar dari ruang ujian. Dan F. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain. 16. Meninggalkan ruang PASD dengan tertib dan tenang. Setelah mengawas ruang ujian, mengumpulkan dan menghitung lembar jawaban dan naskah soal sesuai dengan jumlah peserta PASD. Terakhir, 17. Peserta PASD yang melanggar tata tertib ujian diberi peringatan atau teguran oleh pengawas ruang PASD dan dicatat dalam berita acara PASD sebagai salah satu bahan pertimbangan kelulusan.
Memang kan itu proses yang enggak formal tapi harus kita jalankan. Iya, Hal jadi- yang seperti itu. Betul. Jadi memang untuk pembelajaran karakter apa itu kan bukan teori, komunikasi secara Tapi tetap istiqomah sholat duha dulu. Jadi jangan tuh anak-anak sudah di sini sholat duha, terus setengah 7 persiapan, jam berapa? Masuk ya setengah 7 sudah masuk berdoa menunggu pengawas. dimulai jam berapa? Jam 7:04 pengawas masuk ke ruangan. Kemudian jam 7 dimulai.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Ibu yang telah dihormati SD Kusen. Saya mau orang SD dan ulama mengucapkan terima kasih atas bimbingannya, bimbingannya terhadap anak-anak. Mudah-mudahan segala apa yang telah dilakukan anak-anak boleh hatur nuhun supaya mereka nanti ilmu yang diperoleh dari sini yang juga nasihat-nasihat dari jenengan bisa meningkatkan langkahnya untuk masa depannya dan kerja keikhlasan jenengan ini amalan ibadah ini hatur nuhun kapunten segala apa yang kita sajikan kita berikan kita tontonkan mungkin kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga termasuk tim panitia ini punya ada di depan ya, mohon maaf apabila itu mohon maaf jangan saya kira ya saya sedikit menunjukkan kepada Sinten mereka polos sama Sinten mau pilih dan berbuat tanggung terima kasih atas semua yang telah kami terima dari hari pertama sampai saat ini. Kalaupun ada sedikit yang kita inginkan dari kami baik sifat kita laku sikap dan lain sebagainya tidak ada yang berubah, tidak ada namanya anak-anak ya seperti itu kan ya, tapi tidak tahu ya pokoknya anaknya belum ada. Kalau sananya mungkin tidak ada karena anaknya sudah bagus. Kami juga tidak ibu, kita tidak menutupi sama sekali kok karena memang keadaannya ada seperti itu. Jadi kami saya ulangi lagi, kami bersenang apabila ada tutur kata ketika lalu atau bagaimana kita mohon maaf, sampaikan ke guru kelas 6 semua penjaga di sini minta maaf apabila ada